Hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Abi Dzar. Abi Dzar adalah abah daripada Dzar. Siapa namanya? Jundub bin Junadah. Abi Dzar di sana itu dilakopkan, dijulukkan kepada anaknya. Anak pertama namanya Dzar. Oh, abahnya Dzar. Anak pertamanya Abdurrahman, Abdurrahman. Jundub bin Junadah. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang yang luar biasa, sahabat Nabi Muhammad SAW. Waktu di Mekah itu ada namanya sesajen-sesajen. Jadi setiap daripada ada namanya berhala-berhala, itu berhala ada Lata, Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu per berhala-berhala itu diberikan sesajen-sesajen. Satu ketika sebelum Abi Dzar ini masuk dalam agama Islam, sebelum ikut kepada Nabi Muhammad SAW, Abi Dzar ini waktu mengadakan sesajen, dia sesembahan waktu kafir jahiliyah. Kafir jahiliyah, tak tahunya ini sesajen lagi berdoa ini kepada sesajen tersebut, kepada patung-patung berhala-berhala itu. Ini anjing datang, sesajen-sesajen yang dikasih di situ dimakan oleh anjing, dicaplok sama anjing. Setelah dicaplok, subhanallah, dia kakinya itu naik ke atas, malah ngencingin itu berhala. Dan di situ Abi Dzar itu berpikir, loh, kalau dia tidak bisa memberikan maslahat kepada dirinya sendiri, bagaimana mesti memberikan maslahat kepada kita, kepada saya? Makanya afalat taqilun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka kagak pernah berpikir tentang sesembahan-sesembahan itu? Maka Abi Dzar Al-Ghifari terus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Abi Dzar. Abi Dzar meminta pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih bagusnya? Salah satu daripada asbabul wurud daripada ini hadis yang ke-18. Itu diberikan doa oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya membaguskan dalam ibadah. Sehingga doa daripadanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, kepadamu aku minta tolong. A'inni ala dzikrika, aku supaya berzikir kepadamu, mengingat kepadamu. Wa syukrika, aku bisa syukur kepadamu, ya Allah. Dan aku juga pengen husni ibadati, kepengen husni ibadah yang baik. Denganmu aku minta tolong, ya Allah. Denganmu aku minta tolong. Itu Abi Dzar. Di sini ada dua yang diriwayatkan, yaitu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi Abi Abdurrahman, abah daripada Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW untuk ke Yaman, sehingga juga minta berpesan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping amalan yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang tinggi, diberikan nasihat pula oleh Nabi Muhammad SAW, perbaguslah daripada kamu punya akhlak. Maka hadis ini yang ke-18 menekankan kepada bagaimana takwa, bagaimana kita punya perilaku, bagaimana kita mengiringi perbuatan akhlak, bagaimana kita memperbagus kita punya akhlak. Jadi apa isi daripada ayat? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah, takwalah kepada Allah
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun berada. Dimanapun berada kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari seorang Islam adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak, kalau sudah kita takut kepada Allah, saat kita ibadah kepada Allah, saat kita sholat kepada Allah, ibadah kita akan takut kepada Allah, sholat kita akan baik. Kita mau melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kalau kita takut kepada Allah, tidak akan terjadi melakukan kesalahan tersebut. Kalau kita takut kepada Allah, niscaya kita akan memperbaiki amal-amal kita. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dunia tidak ada artinya, tentu kita akan berbuat yang sebaik-baik. Takut puncak daripada amalan dalam Islam, takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yaitu mereka yang punya takut kepada Allah itu adalah dari golongan-golongan ulama. Ulama yang dimaksud bukan mereka yang banyak yang sering kata. Ini sepakat semuanya. Enggak. Ini belum dikatakan ilmu. Ini baru buku pelajaran Sagofi. Ini baru pertengahan, ini baru ilmu pengetahuan ini. Baru buku. Kalau kita baca, kita amalin, baru itu yang dikatakan ilmu. Ilmu belum diamalkan, belum ilmu. Bahkan Abdullah bin Alwi al-Haddad, tidaklah dia mengatakan itu sunnah kecuali dia udah ngerjain. Tidaklah dia mengatakan itu sunnah kecuali udah dikerjain. Jadi hampir tidak ada, maksudnya hampir tidak ada sunnah yang tidak dikerjain oleh Abdullah bin Alwi al-Haddad. Sahibul Ratib yang biasa kita baca ba'dal maghrib. Ini adalah apa? Ittaqillah. Karena takut itu adalah puncak daripada ibadah. Haitsuma kunta, bertakwa kalian daripada dimanapun kita berada. Oh, di mana kita beribadah. Wa may yattaqil yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan kepadanya makhraja, dikeluarkan daripadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan daripada rezeki, kecukupan, bukan hanya rezeki, kecukupan. Sehat kita dicukupi oleh Allah, harta kita dicukupi oleh Allah, tenangnya hati dicukupi oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka dari segala penjuru. Tidak dari kanan, tidak dari kiri, tidak dari belakang, tidak dari depan. Segala penjuru Allah yang punya kuasa. Bertakwalah, takut kepada Allah. Sehingga Allah juga meminta dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenar-benarnya takwa, dan kita minta berharap kepada Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang datang membawa hati yang selamat? Hati yang selamat yang bagaimana? Hati yang selamat yang senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'at wa atbi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Wa atbi'i, senantiasa iringilah sayyi'at, keburukan kamu, al-hasanat, kepada kebaikan. Senantiasa mengiringi yang tidak baik dengan kebaikan. Maksudnya manusia itu dhaif, lemah, tidak ada yang sempurna. Apabila kita berlaku sesuatu yang enggak baik, kita enggak baik, banyak salah kita, banyak dosa, banyak khilaf, dhaif, manusia itu lemah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam alaihissalam ini bersalah, lemah, banyak dosa. Sebaik-baiknya yang banyak dosa adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Udah kita salah nih, banyak minta ampun kepada Allah. Iringi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oh, bukan berarti maksudnya, oh saya bersalah berbuat baik, salah baik, bukan. Artinya banyak yang kita kerjain kesalahan tersebut yang tidak kita ingat, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Yang kecil-kecil maupun yang besar-besar diiringi dengan kebaikan terus. Diiringi karena dengan diiringi dengan yang baik, keburukan tersebut akan hilang. Mendawamkan kepada wudhu kita itu akan mengurai keburukan secara fisik dan akan membawa kepada secara batin. Itu akan membawa kebaikan. Kalau kita udah terjaga, kita mau begini, saya punya wudhu. Saya mau begini, baru punya wudhu. Maka satu predikat identitas santri itu secara jasad, secara lahir, mereka senantiasa pakai peci, tidak lepas daripada peci, tidaklah keluar dia kecuali dia itu memakai baju-baju yang baik, tidaklah keluar dia memakai baju yang baik, apalagi menuju kepada Allah, tidaklah dia menuju kepada Allah kecuali dengan yang baik. Itu identitas santri. Tidaklah dia itu memakai peci. Karena apa? Hakikatnya kalau udah pakai peci, minimal dia punya rem. Hakikatnya santri. Oh iya, masa ada pakai peci. Secara zahir, walaupun masih bisa kita akal-akalin Allah. Alhamdulillah ini Oh iya, setidak-tidaknya kalau ada binatang-binatang yang turunin kena bukan kepala kita, bukan rambut kita, ada cicak kena kepala, minimal peci kita yang kena. Kita terjaga sebagai benteng, itu identitas sebagai seorang santri. Jadi kelakuan yang tidak baik kita ini banyak, taubat minta sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyayangi, mencintai kepada mereka yang bertobat kepadanya dan yang banyak-banyak bersuci. Mensucikan diri kita dari segala yang dilarang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada takut tadi itu masuk di dalam salah satu thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah, thariqah yang di dalam habaib itu ada lima perkara yang harus dikerjakan thariqah tersebut. Apa saja? Nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu. Cuman itu aja sudah inti daripada agama. Inti daripada agama itu yang ada di dalam thariqah. Yang pertama ilmu amal, setelah itu wara', khauf dan ikhlas. Nah, itu berarti ilmu amal, wara', khauf dan ikhlas. Khauf ini takut. Wara' menjaga dari sesuatu yang subhat, bukan yang haram, yang subhat. Sampai tingkatan mereka yang tinggi, jangankan yang subhat, yang berlebihan tidak mau. Yang boleh aja dikurangi. Bisa satu, separuh aja. Harus cukup dengan separuh, nggak usah separuh, dikurangi terus. Ini waro. Khauf takut sudah kepada Allah. Takut, ilmu diamali, mengamalkan. Punya harta, ngamalkan, diinfak, sedekah. Ini para leluhur habaib. Terus ikhlas, menyampaikan segala sesuatu ikhlas. Maka sering kami pesan, kita berusaha untuk bagaimana caranya orang ikhlas. Maka orang kiai-kiai, para ulama, mereka sampai dapat puluhan juta, ini memang rezekinya. Tapi kita jangan menjadi sebagian dari yang semacam itu. Apalagi itu sampai terucapkan sesuatu. Sekian miliar, sekian puluh miliar. Kita dengan ngajar itu ada deposito bagi kita. Maka orang ustadz yang paham, ustadz, dengan kita ngamalin, semestinya kita itu yang membayar kepada mereka. Karena ini bakalan menjadi kepada akhirat nanti.
Ente berbuat baik karena dapat daripada ilmu, itu adalah deposito yang terus ngalir. Daripada dikasih uang 100 juta saat ini tapi habis, buat apa? Udah gitu dituntut ente di sorga kelak, diminta sama yang bersangkutan, oh Samsul ngasih Habib 100 miliar. Berarti saya sudah deposito 100 miliar nih, nanti sampai di neraka tarik saya. Lalu bagaimana? Ini yang terjadi. Maka kita dengan beruntung bisa menyampaikan ente udah ngerjain, itu ada deposito yang berharga. Allah kasih rezeki sendiri, nggak usah bingung ini. Allah kasih rezeki sendiri. Harus yakin, ya ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin, jangan diporak-porandakan dengan dunia. Tetap kita usaha ikhtiar. Ya. Jadi kita ikuti perbuatan sayyiat dengan yang baik, tamhuha, dan diantara wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Dan kita dalam berhubungan sama manusia, bergaullah kita itu dengan manusia yang berakhlak baik. Dengan akhlak yang baik, bergaullah kita dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena ini hakikatnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi setelah kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu mengikuti daripada yang tidak baik dengan sesuatu yang baik. Menyegerakan untuk berbuat baik karena kita banyak tidak baiknya, kita banyak dosa, banyak ingkar kita kepada Allah. Kita tambal itu, kita tahu semuanya tidak utuh, ditambal itu namanya yang robek-robek, biar tertutup. Kita tambal yang robek-robek itu, walaupun robeknya gede besar, kita tambal yang robek-robek supaya dia itu tertutup. Maksudnya biar kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kepadanya. Dan ini adalah sebagian daripada apa yang sudah ada di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi yang ke-18.